Bahwa seandainya lah ya Allah kami ini jadi binatang, kata orang-orang kafir, terus jadi tanah setelah diadili di padang mahsyar, rasanya lebih baik daripada jadi kafir masuk neraka selama-lama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Shadaqallahul azim. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian jemaah Masjid Al-Hakim yang dimuliakan Allah SWT. Malam ini kita bahas Minhajul Abidin atau kisah Nabi-Nabi. Kisah Nabi-Nabi ya. Harusnya Minhajul Abidin ya. Tapi tadi dibilang kisah Nabi-Nabi. Baik, kita lanjutkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Adalah Allah SWT itu bagi kamu akan membayar semua amalan-amalan baik kamu dengan paling sedikit 10 kali lipat. Kalau pakai tenaga atau pakai nasihat mulut, kebaikan itu dibayar 10 kali lipat. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa berbuat satu hasanah kebaikan, Allah bayar 10 kali lipat. Kalau berbuat baiknya pakai harta, itu Allah bayar 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini surah Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah fisabilillah, itu seperti dia sedang menanam satu biji di dalam tanah. Ambatat sab'a sanabil, dari satu biji yang ditanam tumbuh 7 tangkai. 7 batang tumbuh. Jadi satu biji tumbuh 7 batang, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai berbuah 100. Jadi ketika kita menanamkan harta kita satu, Allah bayar tuh 700 kali lipat. Kalau itu terhadap orang Islam. Atau terhadap manusia mungkin saja. Sebab menderma harta ini tidak mesti sama orang Islam saja. Karena dalam kisah, satu orang pelacur Bani Israel kasih minum seekor anjing yang hampir mati kehausan di padang pasir. Dengan susah payah, karena dia pun hampir mati kehausan juga nih, perempuan ini.
Udah saking pahitnya mulutnya, udah lemes, udah bajunya apa namanya, kulitnya udah pecah-pecah. Ketemu sumur, dia buka sepatu khufnya, sepatu khuf. Khuf itu sepatu boot yang nggak bocor, tapi nggak ada solnya, nggak ada tapaknya. Solnya juga kayu, kain, kulit seperti kaos kaki dia. Letaknya di dalam sepatu. Jadi kalau khuf itu dalam bahasa Indonesianya kaos kaki dari kulit sapi. Sayang saya nggak bawa, saya ada. Saya kalau ke tempat daerah musim dingin, di daerah dingin, ke luar negeri, saya akan bawa khuf. Jadi di dalam sepatu saya itu kaos kaki dari kulit. Dan mesti menutupi mata kaki. Jadi kalau saya berwudu cukup sekali aja, sempurna wudu sempurna. Terus saya pakai khuf itu, 3 hari saya nggak perlu wudu cuci kaki. Jadi wudunya mukanya semua, tapi kakinya itu khufnya jadi sapu itu atasnya. Kenapa bawahnya nggak perlu dicuci? Karena bawahnya di dalam sepatu. Dia nggak memijak tanah, nggak kena najis dia. Atasnya aja. Nah, dalam ilmu fikih menyapu khuf atau menyapu muza. Nah, Bani Israel ini, wanita pelacur ini buka dia punya sepatu. Dia robek-robek, kecil-kecil itu dia punya kerudung, jilbabnya. Terus dia timba tuh air. Air di padang pasir itu kan sumurnya dalam tuh. Dia timba, dia minum sampai kenyang. Setelah itu dia pakai khufnya, dia pakai sepatunya, dia pergi. Nggak berapa jauh dia lihat seekor anjing. Udah sakaratul maut, udah gitu-gitu, nggak bisa jalan lagi. Terus dia lihat gitu, aduh, saya tadi hampir mati kehausan. Menderita sekali itu, rasanya leher udah mau meledak. Ini anjing pasti lebih parah dari saya tadi. Sebab saya masih bisa jalan, dia udah nggak bisa jalan. Maka anjing itu dia gendong ke pinggir sungai, sumur. Di pinggir sumur itu, kemudian dia buka lagi khufnya. Dia timba lagi pakai sepatunya itu. Dia kasih minum nih anjing. Sampai anjing ini seger dan bisa pergi. Nanti di hari kiamat, Rasulullah cerita kayak film Hollywood aja ya. Belum terjadi tapi Nabi sudah lihat. Nanti di hari kiamat kata Nabi, ketika diadili di padang mahsyar, ini perempuan banyak dosanya, pelacur. Harusnya masuk neraka dia. Setelah ditimbang dia masuk neraka. Tapi saat itu seekor anjing menggonggong. Di padang mahsyar masih ada anjing. Karena anjing pun diadili juga, binatang diadili. Tapi setelah diadili mereka dijadikan tanah. Nggak masuk neraka, nggak masuk surga. Sedangkan manusia setelah diadili, kalau nggak masuk neraka, masuk surga. Kalau binatang setelah diadili, kambing dengan kambing. Dalam hadis itu kambing hitam, tanduknya panjang, badannya besar. Nanduk kambing putih kecil. Badannya nggak punya tanduk, nggak berani bales. Di akhirat diganti. Yang putih digedein, pasang tanduk panjang. Ditanduk itu kambing hitam itu sampai kesakitan seperti mana dia dulu. Si kambing putih itu kesakitan waktu di dunia, kemudian dua-dua dijadikan tanah. Maka orang-orang kafir kalau masuk neraka selama-lama-lamanya, mereka itu doanya ya laitani kuntu turaba. Ya Allah Tuhanku, seandainya lah aku jadi tanah. Seperti kambing itu, seperti anjing, seperti ular, seperti kodok. Tentulah kami nggak sesengsara ini gitu. Tapi nggak terjadi sebab ya laita, kalimat ya laita dalam bahasa Arab itu namanya litamani. Kalimat angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu conditional sentence. Angan-angan yang tidak mungkin terjadi. If only I were a president, I would have elected you as my minister. Seandainya aku jadi presiden, kamu sudah saya angkat jadi menteri. Oh gitu. Apakah dia diangkat jadi menteri? Enggak, saya ketua RT aja enggak. Oh gitu. If only I were a president. Seandainya aku ini seorang presiden. Enggak terjadi itu. Sama dengan tadi ya laitani kuntu turaba. Seandainya lah ya Allah kami ini jadi binatang, kata orang-orang kafir. Terus jadi tanah setelah diadili di padang mahsyar. Rasanya lebih baik daripada jadi kafir masuk neraka selama lama-lamanya. Itu doa kafir di dalam neraka. Nah, anjing ini menggonggong, ya Allah, dulu aku hampir mati.
kehausan di padang pasir. Wanita ini dengan kasih sayang yang engkau letakkan di hatinya. Jadi kasih sayang itu Allah letakkan di hati manusia dan binatang. Dalam hadis Bukhari, Allah mengatakan inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah tuh punya 100 rahmat kasih sayang. Dan diletakkan di hati manusia dan seluruh binatang satu. Cukup untuk dunia. 99 lagi kasih sayang Allah nunggu di akhirat. Berapa hebatnya kasih sayang Allah di akhirat. Wa kana bil mu'minina rahimah. Adalah Allah sangat kasih sayang sama orang beriman. Ada nunggu 99 kasih sayang di akhirat. Sehingga ketika ada orang Islam yang bejat moralnya, pemabuk, pencuri, pezina seumur hidup, namanya ahli dosa besar. Kalau orang yang siang malam cerita politik, urus politik, namanya ahli politik. Kalau orang siang malam bahas ekonomi, itu ahli ekonomi. Kalau ahli dosa besar, itu siang malam dosa besar aja sampai mati. Ya masuk neraka pasti. Tapi Allah sediakan satu syafaat dari Nabi. Nabi nggak pakai syafaat itu. Namanya syafaatul uzma. Syafaat paling besar. Yang yang paling pamungkas. Tapi Nabi nggak pernah pakai. Kalau Nabi yang lain sudah pakai. Nabi Nuh waktu banjir pakai. Selamat. 80-an umatnya naik perahu. Wahia tajri bihim fi maujin kaljibal. Perahunya dari kayu berlayar di tengah ombak setinggi gunung. Selamat semua. Itu syafaat yang uzma. Nabi Nuh sudah pakai. Nabi Musa waktu nyebrang laut udah pakai. Nabi Muhammad belum. Kata Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati yaumal qiyamah. Syafaatku yang besar itu, yang pamungkas, itu ku simpen untuk umatku ahli dosa besar. Wah, di hari kiamat. Sehingga orang yang ahli dosa besar di hari kiamat tidak kekal dalam neraka. Satu hari akan dikeluarkan juga dari neraka, dimasukkan ke surga dengan syafaat Nabi. Ini hadis Tirmidzi hasan sahih. Syafaati li ahlil kabair min ummati yaumal qiyamah. Pertolonganku itu memang untuk orang-orang umatku yang ahli dosa besar pada hari kiamat nanti. Nah, demi kasih sayang yang kau letakkan di hatinya, sehingga dia menolong saya, kata anjing itu. Hari ini kasih sayangmu yang 99 kasih sayang Allah. Demi kasih sayangmu yang sangat luas, ampunilah perempuan itu. Allah ampunkan perempuan itu dan masukkan perempuan itu ke surga. Jadi berarti berbuat baik itu tidak mesti sama orang Islam saja, sama anjing juga dihitung. Berbuat jahat juga tidak hanya sama manusia. Kalau kita bunuh orang gak ada sebabnya, dosanya kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 32, faka'annama qatalan nasa jami'a. Seperti bunuh orang sedunia. 7,6 miliar dosanya. Seperti bunuh orang sedunia. Tapi kalau ada orang kita bantu hidup, saya melihat dulu kecil-kecil saya rajin nonton film-film barat. Waktu SMP saya itu melatih bahasa Inggris saya itu nonton film. Gratis saya nonton film. Di Asenaria Theater di Medan tuh saya gratis. Lalu hari Ahad tuh dari jam 11, jam 1, jam 3, jam 5, jam 7, jam 9, jam 11. Itu ganti film terus. Hari Sabtu malam minggu itu bisa 5 film tuh saya nonton dari jam 11 sampai malam tuh nonton aja saya. Untuk melatih bahasa Inggris. Bukan untuk apa-apa. Saya SMP sudah jadi guide, sudah bawa turis. SMP bahasa Inggris saya sudah bagus sekali. Dan saya sudah lulus D2. Waktu saya usia 14 tahun. Ijazahnya masih saya simpen. Waktu ujian itu meja hijau itu di IKIP Negeri Medan. Saya masih pakai celana pendek. Sedengkul itu. Ambil D1 lulus D2. Dulu orang-orang yang tamat kuliah di luar negeri itu supaya bisa ngajar di Indonesia harus ujian di IKIP, ujian persamaan. Tapi semua orang yang kursus bahasa Inggris dibolehkan waktu itu. Dan saya ujian, lulus. Waktu
wawancara tuh dia tanya itu pengujinya, itu orang-orang IKIP perempuan sama 2 laki-laki. Dia lihat saya pakai celana pendek kan, masih SMP kelas 2. Ngapain sini katanya? Oh, I am participant, I just want to follow the exam. Wah, terkejut orang 3-3. Oh, sit down, duduk. Terus nggak ujian, ngobrol aja gitu. Ngapain kau keras sekali belajar bahasa Inggris? Namanya anak-anak, jawabnya polos aja. Saya bilang, I am afraid that if my father died before I finish my study in the university, I can use this diploma to search or to earn some money so that I can finish my study in university. Seandainya bapak saya mati nggak bisa nyekolahin saya harapkan ijazah ini bisa saya pakai untuk ngajar dan saya bisa dapat juga ijazah dari universitas. Itu ibu itu nangis itu. Anak kecil aja begini kirainnya. Jadi wawancara setengah jam lulus. Alhamdulillah. Nah, zaman dulu cari duit gampang. Asal mau cari ilmu juga gampang. Banyak terobosan-terobosan untuk kita bisa hidup lebih baik dari kawan-kawan yang lain. Zaman saya itu statistik Indonesia tuh 54% tamat dan tidak tamat SD. Ketika saya sarjana, yang sarjana di Indonesia itu hanya 2,5%. Jadi mudah sekali, tamat kuliah langsung saya jadi dosen. Tanggal 29 Agustus saya tamat, 9 September saya sudah jadi dosen. 1 April sudah dapat SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kembali ke pangkal kaji kita bahwa berbuat baik kepada siapa saja itu dibayari oleh Allah SWT dengan pahala. Man la yarham la yurham, siapa tidak memiliki kasih sayang tidak akan disayangi. Irhamu man fil ardi, sayangi kamulah apa yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, seluruh penduduk langit yaitu malaikat akan cinta dan sayang kepadamu. Kalau kita sedekah sama orang miskin minimal 700 kali lipat. Tapi kalau kita sedekah sama istri, padahal istri itu kewajiban diberi makan itu. Ada 3 yang wajib diberikan pada istri: makan, pakaian dan makan, minum, pakaian dan rumah tempat berteduh. Itu wajib. Makan yang wajib diberikan pada istri itu sekali sehari. Itu wajib. Sekali sehari. Kalau dia nggak rela tidak dikasih makan 1 hari, kita nggak kasih makan, dia nggak rela, kita berdosa. Kalau 7 hari dia nggak kasih makan, dia berhak minta cerai kepada hakim. 7 hari dalam kitab Fathul Mu'in. Tapi kalau dia rela, udah nggak apa-apa bang, abang kan miskin. Yang penting kita suami istri, biarlah makan 3 hari sekali aja nggak apa-apa. Yang 2 hari lagi minum air. Tidaklah haram tapi makruh. Makruh, Allah benci dengan keluarga seperti ini. Kita laki-laki harus berusaha mati-matian mencari pekerjaan untuk bisa memberi makan dan minum istri kita minimal sekali sehari. Itu wajib. Nah kalau 2 kali sehari, yang kedua itu sunat. Kalau 3 kali sehari diberi makan, itu yang kedua dan ketiga itu sunat. Yang pertama wajib. Dan pahala yang memberi makan istri yang kedua dan ketiga itu pahalanya falaki misla ini. Kamu dapat 1.400 kali lipat. Jadi 2 kali lebih besar sedekah sama istri dibanding sedekah sama janda miskin. Janda miskin 700 kali lipat pahalanya. Kalau istri itu 1.400 kali lipat. Saya baru dapat kabar di Medan ada 1 orang yang soleh, rajin sholat, rajin ke masjid. Istrinya itu dikasih makan sekali sehari aja, sampai sakit mah istrinya. Ini laki-laki goblok juga. Itu yang wajib sekali sehari. Kalau 2 kali, yang kedua sunat. Pahalanya 2 kali lebih besar daripada sedekah sama fakir miskin. Artinya kalau istri kita masih makan sekali sehari, jangan sedekah sama orang, sedekah sama istrimu.
supaya dia 2 kali sehari makan. Begitu. Ini susah juga ngaji kalau nggak pakai guru. Dengar terus jadi guru. Wah, rusak itu agama. Ya, wa kana sa'yukum mashkura. Allah itu atas segala usaha yang kamu buat itu, Allah gembira dan membayarinya dengan pahala. Nggak usah takut, Allah nggak bayar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa mengamalkan satu kebaikan walau sebesar biji sawi, yarahu, Allah lihat amalnya dan Allah ganjari. Paling sedikit berapa? 10 kalau pakai tenaga, 700 kali lipat kalau pakai harta. Allah nggak lalai membayarnya. Dan Allah itu maha pemurah. Selain dikasih akhirat, dunia dikasih 700 kali lipat. Kadang-kadang kita kasih sedekah sama orang miskin, kita pun sudah lupa. Kita kasih dia makan, kita pun sudah lupa. Tapi kita nggak tahu kesulitan-kesulitan kita hidup sehari-hari. Bisa jadi lolos kita dari kesulitan hidup itu gara-gara doa orang yang pernah kita kasih makan itu. Setiap dia lapar dia teringat kita gitu. Dulu ada orang ngasih saya makan di Menteng, saya dikasih duit untuk beli makanan di rumah makan Padang, enak-enak sekali. Terus dia doa, ya Allah sekarang aku lapar, mudah-mudahanlah ibu yang nolong saya dulu dapat pahala, dapat keberkatan, rahmat kasih sayang. Kita nggak tahu kesusahan kita itu lolos gara-gara doa orang yang pernah kita kasih makan. Kita udah lupa. Bahkan di akhirat nanti, ketika satu orang ahli surga mau masuk surga, dia lihat ada orang ahli neraka mau digiring ke neraka, dia lihat, itu saya kenal itu, dia bilang, ya malaikat, itu saya kenal itu. Kamu kenal di mana? Dulu waktu aku lapar sekali, dia pernah ngasih makan saya itu. Terus maumu apa? Mau saya dia diampuni, masuk surga bersama saya. Itu orang mukmin tuh punya hak untuk memberi syafaat kepada siapa yang dia mau. Oleh karena itu, anjing aja punya hak memberi doa untuk minta sama Allah untuk menyelamatkan seorang pelacur. Masa orang mukmin nggak punya hak menyelamatkan orang yang pernah menyelamatkan dia? Ini kadang-kadang kita sinis. Mana dalilnya orang beriman bisa ngasih syafaat? Yang bisa ngasih syafaat hanya Rasul. Anjing bisa, bagaimana sih? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Nggak ada yang bisa ngasih syafaat di sisi Allah kecuali diizinkan oleh Allah. Anjing aja diizinkan, apalagi orang beriman nggak diizinkan, gimana sih? Maskura, Allah itu maskur. Allah itu membayari, membalasi setiap orang berbuat baik. Kenapa orang itu minta itu, orang perempuan itu masukkan ke surga, dia pernah ngasih makan saya? Karena apa dia minta itu? Karena di hatinya ada kasih sayang, sifat rahmat. Betul? Betul? Terus siapa yang ngasih sifat rahmah itu di hatinya? Allah. Nah, dengan sifat rahmat yang Allah berikan di dunia satu, dia minta orang itu diselamatkan dari neraka, masukkan ke surga. Sementara saat itu Allah mau memberikan 99 rahmat sisanya. Karena rahmat Allah itu kena 100. 99 lagi mau diberikan di hari kiamat. Masuk dengan rahmat Allah yang 99 itu jadi 100 kasih sayang. Allah menolak orang yang minta syafaat kepada orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Jadi sayangilah apa yang ada di bumi agar Allah menyayangimu juga dan malaikat menyayangimu juga.